Lalu bagaimana kalau ada orang yang meninggalkan sholat tapi dia malas dan dia masih yakin sholat itu wajib? Nah, jadi ada orang meninggalkan sholat tapi karena malas, masih yakin sholat itu wajib, atau meninggalkan sholat karena sibuk dan di hati kecilnya dia masih pengen sholat. Nah, maka ini tidak dihukumi kafir, ini tidak dihukumi kafir, tetapi ini adalah termasuk perbuatan yang statusnya adalah kufrun duna kufrin, artinya kufur yang tidak kufur, artinya kufur yang tidak kafir. Nah, jadi Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu statusnya adalah fasik, kufur yang tidak kufur, maksudnya kufur kecil. Sehingga orang yang seperti ini maka kalau meninggal dunia masih disolatkan, masih disolatkan. Tentu Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam kitab-kitab sifat salat Nabi, di sana dijelaskan hendaknya tokoh masyarakat tidak nyolati. Jadi kepada pelaku dosa besar, itu hendaknya tokoh masyarakat tidak nyolati. Untuk apa? Untuk efek jera bagi orang yang masih hidup. Untuk efek jera bagi orang yang masih hidup. Loh, kenapa? Karena Bapak Ibu yang berbahagia, ini juga merupakan bagian dari dakwah kita. Wah, kalau saya melakukan dosa besar, tokoh masyarakat tidak mau nyolati, sehingga akan ada efek jera. Maka di zaman Nabi juga begitu. Nabi SAW kepada orang yang berhutang misalnya, beliau ketika diminta ngimami, beliau berkenan apa mboten? Tidak. Tetapi Nabi mengatakan, "Shallu ala sahibikum," salatkanlah sahabatmu ini. Jadi Nabi perintahkan kepada orang-orang awam untuk nyolati orang yang masih punya hutang pada saat meninggal dunia dan tidak ada yang jamin untuk bayar hutangnya. Tetapi Nabi tidak mau nyolati. Demikian pula ketika ada koruptor di zaman Nabi. Koruptor dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar ya. Tetapi Nabi SAW itu enggan untuk nyolati. Tetapi apa kata beliau? Shallu ala sahibikum, sholatkanlah sahabatmu ini. Jadi Nabi tetap perintahkan orang-orang awam untuk nyolati, tapi beliau tidak mau nyolati. Demikian pula salah satu yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Utsaimin kepada orang yang meninggal dunia, beliau menjelaskan tentang orang yang meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri. Ketika orang yang meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri, orang yang meninggal ini adalah orang yang statusnya sebelumnya adalah seorang muslim yang taat, tetapi kemudian meninggal bunuh diri. Kalau saya ilustrasikan, misalnya baru saja pulang dari sholat subuh, nah, tahu-tahu dengar kabar fulan gantung, lu mau jamaah nang masjid, nah, tapi gantung. Nah, maka bagaimana? Mereka tetap disolati, tetapi bukan oleh tokoh masyarakat, orang awam. Tetapi memang malangnya kalau di tempat kita yang biasa nyolati itu tokoh, kalau orang awam tidak nyolati. Nah, gimana jadinya? Tambah sedikit lagi yang nyolati.